Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan dalam materi-materi tentang e-bisnis ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita membuat bisnis plan ya. Seperti kita diketahui bahwa awal dari ketika kita mulai bisnis, apapun bisnisnya itu nanti kita harus memulai dari perencanaan-perencanaan yang dikuatkan oleh data-data riset yang sudah kita lakukan ya. Jadi kita harus bisa merancang namanya bisnis itu sendiri. Sebenarnya ini adalah kelanjutan dari beberapa materi kewirausahaan yang lalu. Tentunya ide bisnis sudah Anda pegang ya, sudah Anda dapatkan ya. Cuma itu nanti platform digitalisasinya itu lebih kental lagi. Mulai dari nanti bagaimana kita mengelola bisnis menggunakan alat bantu secara digital, mulai dari keuangannya ya menggunakan platform digital, mulai dari kemudian display produknya menggunakan landing page misalnya atau toko online. Kemudian dari sisi finansialnya kita menggunakan fintech ya, financial teknologi yang berbasis online ya. Kemudian juga e-currency-nya kita mengintegrasikan beberapa platform perbankan. Nah, itu nanti adalah pilihan-pilihan di dalam e-bisnis. Tapi yang mendasar adalah kita coba membuat bisnis plan seperti kita kita mengerjakan bisnis model kanvas dulu ya. Nanti pertama saya ulang lagi, mungkin bisnis model kanvasnya dari teman-teman itu sudah berubah lagi karena kita orientasinya sudah ke digital atau ke bisnisnya ya, bisnis digital. Oke, kita coba kenapa kita harus membuat bisnis plan di bidang e-commerce itu sendiri ya, karena ini merupakan penting bisnis plan karena merupakan brainstorming ide-ide bisnis yang menjamin konsep dan goal realistis ya. Ide-ide bisnis itu nanti tentunya didasari pada pengalaman Anda dalam melakukan usaha. Walaupun teman-teman mahasiswa di sini juga masih baru di bisnis ataupun yang sudah memulai bisnis, itu nanti mesti ada ide-ide yang bisa kita jadikan patokan atau referensi untuk melakukan perencanaan bisnis selanjutnya. Misalnya saya selama ini sudah katakanlah sudah bisa menghasilkan dari jualan di Shopee misalnya, walaupun belum terlalu banyak. Nah, itu nanti bisa Anda coba untuk mengoptimalkan bisnis Anda di marketplace itu seperti apa ya. Itu tentunya dari perjalanan membangun satu bisnis itu nanti ada ide-ide, kemudian juga ada pengalaman-pengalaman yang bisa Anda terapkan di bisnis dengan cara mengkonsep lebih detail lagi, yang tujuannya nanti bisa terukur ya, setiap aktivitas bisnis kita bisa terukur dan bisa mendapatkan hasil yang optimal ya. Kemudian bagaimana kita memulai bisnis bisnis online atau e-bisnis ini? Yang pertama yang jelas adalah apa yang Anda jual dulu ya. Ini menyangkut ide usaha yang sudah kita lakukan jauh sebelumnya ketika kita belajar tentang entrepreneurship ya. Barang yang kita jual itu bisa berupa produk fisik atau produk digital atau jasa ya. Produk fisik bisa berupa baju, kemudian sepatu, peralatan rumah tangga, kemudian barang-barang rumah atau barang-barang ATK, keperluan kuliah, keperluan sekolah, keperluan kerja, keperluan pertukangan dan seterusnya. Itu adalah physical product ya, produk-produk fisik ya. Kemudian juga Anda mungkin akan lebih bagus lagi kalau Anda misalnya menguasai software. Anda bisa jualan digital product.
misalnya e-course, e-book ya, software, service product, uh, program akuntansi kasir misalnya, program untuk apa? Program untuk mengelola stok ya, stok barang. Kemudian juga ada e-book, Anda menulis satu buku, teknik marketing di Shopee misalnya. Nanti Anda bikin e-book, kemudian juga Anda jual ya. Itu digital product. Ini akan lebih menguntungkan ya, karena apa namanya, produknya bisa diduplikasi dengan cepat. Kalau e-book tinggal copy aja. Cuma nanti yang berat itu adalah di pelayanannya, service service after sale-nya itu nanti, service setelah penjualan itu nanti harus Anda kelola. Jangan sampai pelanggan juga kecewa terhadap pelayanan setelah purna jualnya ya. Katakanlah Anda jualan software, kemudian ada update barang yang tidak bisa diinput karena ada sesuatu hal ya, Anda harus siap mengupgrade dari software-software yang sudah Anda buat. Bahkan di dunia software itu nanti selalu ada upgrade ya, upgrade dan seterusnya untuk mengikuti platform yang ada, mengikuti framework yang ada. Jadi kita terkoneksi dengan framework yang lain, sehingga kita harus nggak mau harus update setiap saat supaya produk kita itu nanti bisa bisa available, bisa digunakan untuk segala macam atau untuk waktu-waktu yang akan mendatang ya. Itu yang penting untuk digital product. Kemudian juga untuk servis cuci rumah, servis cuci mobil, konsultasi, servis tambal ban misalnya, servis pijet, pokoknya banyak servis yang mungkin bisa Anda jual juga ya. Nah, ini yang Anda kuasai, yang Anda suka itu produk mana? Apakah produk fisik, apakah produk digital, apakah produk jasa atau jasa ya. Nah, itu harus tentukan dulu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar menentukan ide bisnisnya, tentunya sekarang Anda sudah tinggal jalan aja. Kemudian yang kedua, untuk siapa kita jual itu? Sistemnya seperti apa? Apakah kita jualan secara B2B, artinya memenuhi atau sebagai supplier kepada pebisnis lain, apakah tidak? Misalnya kita jualan produk-produk bahan mentah misalnya, produk kain yang kita jual kepada toko baju atau tukang-tukang jahit. Dia kan istilahnya bisnis to bisnis ya. Mereka mau dinaikkan nilainya menjadi baju, kemudian dijual lagi. Kita jualan kain di situ. Atau yang lainnya ya, jualan kayu bekas yang nanti dibikin produk-produk mainan dan seterusnya. Kemudian B2C itu langsung ke customer, kita jualan langsung ke end usernya, kita jualan produk jadi ya. Nah, itu B2C. Atau kita menjualnya di marketplace itu nanti lebih umum lagi ya, karena di situ nanti ada yang beli mungkin secara individu, ada juga yang yang beli itu merupakan penjual juga yang membutuhkan supplier dari barang kita. Kemudian dari mana produk kita itu, bagaimana kita mengadakan atau memproduksi produk kita, apakah di industri rumah tangga, apakah kita mengambil dari perusahaan lain atau dari produksi orang lain, apakah dropship, kemudian apakah kita sistemnya grosiran, ngambil grosiran dari toko tertentu, kemudian kita jual lagi. Nah, ini produk kita itu dari mana? Kita harus mengetahui ini ya, aliran dari produk kita yang mau kita jual, supaya kita tidak kelabaan lagi ketika nanti ada permintaan ternyata kita nggak tahu
pemetaan dari supplier kita juga nggak tahu ya. Kalau kita mau jualan atau berbisnis itu nanti harus ngerti suppliernya dari mana, kapasitas supply-nya dari mana, sehingga kita bisa ngukur kita mau jual berapa. Ya, tidak menutup kemungkinan ketika nanti kita jualan kita lebih banyak penyerapan pasarnya, sehingga supplier bisa keteteran, bisa kurang barang. Itu banyak sekali apa namanya yang terjadi ketika kita jualan seperti itu. Sehingga kita harus tentukan dulu apa yang harus kita siapkan di sisi supplier. Jadi dari sisi hilir ke hulu ke hilir itu nanti harus kita siapkan. Paling tidak kita mengerti jalannya, arahnya, kemudian juga beberapa beberapa kondisi yang kemungkinan terjadi jika kita sudah berbisnis itu nanti ya. Kemudian arsitektur bisnisnya kita seperti apa? Apakah kita model landing page seperti ini? Hanya informasi seperti itu? Apakah kita nanti berbisnis menggunakan platform dari marketplace yang sudah ada, pakai marketplace Facebook, marketplace dari marketplace yang sudah ada itu seperti Tokopedia, Shopee dan seterusnya, atau kita membuat arsitek sendiri, kita membuat desain sendiri tentang produk kita. Nah, itu bisa berupa website, tentunya kita harus ada beberapa sumber daya atau resources yang kita siapkan, yaitu berupa domain dan hosting ya. Domain dan hosting itu nanti hosting itu tempat penyimpanan datanya, domainnya adalah domain untuk penamaan dari website kita. Itu nanti tergantung kita mau seperti apa. Nah, itu arsitekturnya, sehingga ketika kita sudah memutuskan menggunakan website sebagai media untuk bisnis kita, maka infrastruktur websitenya harus kita siapkan ya. Kita harus mulai desain, kemudian membuat konsepnya, designing, kemudian juga selain juga nanti menyiapkan segala sesuatu yang mendukung bisnis kita. Website itu adalah sebagian kecil dari bagian pemasaran, bagian untuk display, untuk mengenalkan kepada khalayak ramai. Jadi itu nanti harus dipelajari juga infrastruktur yang ada di dalam website. Tentunya juga infrastruktur yang ada di dalam bisnis kita yang lebih besar lagi. Itu ya. Kemudian, nah, untuk worksheet bisnis model itu kita samakan. Nanti saya kirim di Google di worksheet ya, di worksheet untuk itu nanti tolong di-download kemudian diisi. Nah, di bisnis model itu nanti di bisnis model itu sama seperti yang di KWU ya. Jadi di situ nanti yang paling atas desain desain for itu untuk bisnis apa, kemudian yang paling kanan itu desain by, itu tulis nama Anda, kemudian business definition. Nanti ada contohnya di sheet pertama itu, nanti misalnya ada beberapa contoh, ada satu contoh ya. Yang pertama adalah business definition. Misalnya saya jualan sus blitarsus.com, sus itu sepatu misalnya ya. Bisnisnya adalah menyediakan berbagai macam sepatu branded ya, misalnya ini dan seterusnya. Kemudian visinya apa? Visinya menjadikan toko online yang mempunyai banyak brand sepatu ya, untuk pasar di Jawa Timur atau di Blitar dan seterusnya. Kemudian segmentasi pasarnya diisi, segmentasi pasar saya untuk siapa? Sepatu yang saya sediakan itu, ini segmentasi pasar yang pojok ini ya. Yang pojok ini segmentasi pasar, ini sudah saya nomori 1, 2, 3 dan seterusnya. Segmentasi pasar untuk siapa? Apakah untuk anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan dan seterusnya. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, value preposisi. Value preposisi itu adalah
keunggulan-keunggulan yang bisa kita jadikan alat untuk mengedukasi calon customer. Misalnya sepatu saya itu awet, murah, bukan murah ya, misalnya kualitasnya bagus, kemudian pelayanan cepat, tidak mudah sobek, warnanya cerah, nyaman dipakai, itu adalah value preposisi. Itu nanti di list beberapa value preposisi yang bisa kita tampilkan di bisnis model ini ya. Kemudian yang ketiga adalah channel. Channelnya pakai apa? Channel itu arsitektur Anda tadi pakai apa? Apakah menggunakan website? Apakah menggunakan sosial media, Facebook, Instagram, dan TikTok? Ataukah pakai YouTube dan seterusnya? Itu channel untuk mengedukasi. Untuk mengirimkan pesan value preposisi kepada segmentasi pasar itu menggunakan channel apa? Ya. Kemudian customer relationship-nya menggunakan, katakanlah Anda berhubungan dengan customer itu untuk seperti apa? Menggunakan WA, kemudian program apa yang Anda gunakan untuk untuk membuat hubungan baik dengan customer. Itu yang keempat. Yang kelima, revenue stream. Pendapatan Anda itu, sumber pendapatan Anda itu dari mana? Apakah dari dari penjualan ataukah ada yang lain? Misalnya selain jualan nanti ada juga endorsement karena kita punya punya artis ya, punya karyawan yang punya follower banyak, itu juga pendapatan ya. Kita punya website yang sudah trafficnya tinggi sehingga kita bisa pasang AdSense di situ ya. Kalau kita pasang kan juga dapat penghasilan. Tuh ya. Penghasilan atau sumber pendapatan yang mungkin terjadi dalam bisnis Anda itu apa saja, itu di list di situ. Kemudian yang keenam itu adalah resources. Sumber daya yang Anda miliki itu apa? Sumber daya manusianya atau asetnya apa saja? Komputer, apakah kemudian alat-alat produksi, nah, nanti ditulis di situ semua. Yang ketujuh, key activity itu adalah aktivitasnya seperti apa. Itu semacam proses flow atau production process flow. Jadi mulai dari melayani customer sampai nanti pengiriman itu ya, atau update barang tiap hari, update produk di marketplace, kemudian juga promosi, kemudian juga melayani customer, CS-nya, pengiriman, itu termasuk aktivitas dalam bisnis. Kemudian partnernya apa? Partner dari supplier siapa saja, partner dari pengiriman siapa saja, partner dari packaging siapa saja. Nah, itu ditulis di situ. Kemudian cost structure-nya, cost structure itu pengeluaran-pengeluaran yang Anda lakukan setiap bulannya itu apa saja. Misalnya listrik, kemudian internet ya, air, gaji karyawan, dan seterusnya. Itu adalah cost structure, biaya-biaya yang Anda keluarkan setiap bulan. Kemudian yang biru itu kompetitornya. Kompetitornya siapa saja di list di situ. Toko-toko sepatu yang ada di Blitar itu apa saja. Toko Casanova misalnya, toko Hawaii, nah itu jualan sepatu semua. Ya, kemudian leverage. Leverage itu nanti coba Anda analisis. Saya mendapatkan nilai yang besar itu jualannya di mana? Katakanlah masukkan ke dinas-dinas ya, sehingga mereka bisa membeli sepatu tidak hanya satu atau dua tapi banyak orang, banyak unit gitu ya. Leverage-nya itu di mana? Anda punya bisnis itu leverage di mana kira-kira? Atau memasuki satu perusahaan, ataukah katakanlah ada maba atau mahasiswa baru, kemudian ditawari, kita tembusi bagian pengadaan mahasiswa baru, sehingga di situ nanti akan terjadi akan mendapatkan orderan yang banyak itu ya. Nah, nanti dicoba ya, nanti diisi, saya kasih formnya dalam bentuk Excel, nanti di download, kemudian diupload lagi di Google Form ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya, tentang BMC untuk
e-bisnis. Dari saya itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.